beliau bisa menang kalau beliau bisa berusaha secara maksimal berjuang mati-matian. Allah menghendaki beliau itu menjadi wali kota, bagi Allah mudah saja. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah menghendaki itu kun, jadi. Bukit tinggi kok yang belum tersalurkan, mungkin itulah sebabnya sampai saat-saat terakhir pencalonan beliau berusaha untuk bisa mencalon jadi calon wali kota Bukit Tinggi. Falsafah adat Minangkabau, Pajang di situ adat Masani Sara Masani Kitabula. Itu nyambung nggak kira-kira itu dengan seorang tokoh beliau seorang ini? Sangat menyambung. Di bidang sara beliau paham, di bidang adat beliau juga paham, di bidang pemerintahan juga menguasai. Jadi itulah makanya tepat sekali kalau Marpendi itu mencalon jadi calon wali kota Bukit Tinggi. Cuman terserah ada orang yang memilih lah kan, dan tergantung kepada usaha yang beliau kerajukan menjelang terlaksananya pilkada. Marfendi Datuak Basa Balimo bersama pasangannya Fauzan Hafiz resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, periode 2025 hingga 2030 ke KPUD kota setempat. Terkait hal itu, berbagai tanggapan positif datang dari elemen masyarakat kota, di mana, di antaranya, salah seorang ustadz, yakni Abdurrahman. Dia menilai bahwa Marfendi di keseharian akrab disapa Buya itu sangat cocok dan pantas memimpin Bukit Tinggi untuk 5 tahun ke depan. Alasan kepantasan diutarakan Abdurrahman kepada media Minggu 1 September 2024 di kota itu karena Marfendi merupakan seorang pemangku adat atau pemuka adat, tokoh agama, sekaligus tokoh politik yang mumpuni. Sehingga, kata Abdurrahman, dengan berbagai besik ilmu dan faktor yang melekat, maka sangat pantas seorang Marfendi mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Tentang pencalonan Marfendi Datuak Basa Balimo sebagai calon wali kota Bukit Tinggi. Jadi kalau menurut tanggapan Ambo, Marfendi itu sangat wajar kalau beliau itu mencalon jadi wali kota. Sebab beliau itu adalah seorang tokoh masyarakat. Beliau itu angku datuk di Bukit Tinggi kok. Tentu beliau memikirkan anak kemenakan beliau. Sudah itu beliau juga seorang tokoh ustadz, kalau tidak kita masih sabui ulama, tapi beliau kok seorang yang paham, mengerti dengan ilmu agama. Bahkan beliau kok tamatan pesantren Gontor. Kamu tahu beliau saya ketik seorang tokoh agama yang begitu komitmen dengan agama Islam. Sudah itu yang ketiga, beliau kok seorang politikus yang sudah sangat matang. Pernah duduk di DPR Sumbar, pernah jadi wakil wali kota Bukit Tinggi. Jadi beliau kok tokoh umara dan ulama, lengkap di beliau.
umara yo, ulama yo, politikus malah. Jadi mungkin pengalaman beliau sama menjadi wakil wali kota itu banyak yang mungkin belum tersalurkan oleh beliau. Mungkin banyak hal-hal yang perlu diperbaiki untuk Kota Bukit Tinggi kok, yang belum tersalurkan. Mungkin itulah sebabnya sampai saat-saat terakhir pencalonan beliau berusaha untuk bisa mencalon jadi calon wali kota Bukit Tinggi. Jadi sangat wajar dan sangat apalah namanya, kalau beliau mencalon jadi calon wali kota Bukit Tinggi. Cuman beliau lah lambe mencalon. Itu soal dukungan pendukung beliau. Itu tentu tergantung juga kepada usaha beliau sesudah kok. Jadi mungkin saja beliau bisa menang kalau beliau bisa berusaha secara maksimal berjuang mati-matian. Mungkin bisa tahu kan. Jadi kalau Allah menghendaki beliau itu menjadi wali kota, itu bagi Allah mudah saja. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah menghendaki itu kun, jadi. Jadi itulah. Jadi wajar dan pantas kalau beliau tampil sebagai calon wali kota Bukit Tinggi. Beliau ini mama, ulama, dan juga politikus yang cukup berpengalaman. Di sisi lain, Bukit Tinggi Nagari Kurai merupakan kota beradat dan berbudaya. Hal tersebut dibuktikan dengan gerbang kota yang bertuliskan falsafah adat Minangkabau, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kalau kita hubungkan, karena beliau ini adalah seorang juga yang 3 kategori, seorang ulama, seorang boleh dikatakan ustaz tadi, atau buya tadi, seorang nenek mama pemangku adat, dan seorang politikus. Jadi kalau dihubungkan dengan kota Bukit Tinggi, Nagari Kurai, kota Bukit Tinggi yang terkenal dengan tulisannya gede itu, falsafah adat Minangkabau, pajang di situ adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Itu nyambung nggak kira-kira itu dengan seorang tokoh beliau, seorang ini? Sangat menyambung. Di bidang Sara beliau paham, di bidang adat beliau juga paham, di bidang pemerintahan juga menguasai. Jadi itulah makanya tepat sekali kalau Marfendi mencalon jadi calon wali kota Bukit Tinggi. Cuman terserah ada orang yang memilih kan, dan tergantung kepada usaha yang beliau kerajukan menjelang terlaksananya pilkada.